Edukasi, kembali lagi bersama aku, Maria Aprilin di Fakta Edukasi. Teman-teman semua, apa kabar nih? Nah, buat kalian yang saat ini sedang libur, teman-teman SMP dan SMA, kira-kira kalian ngapain nih? Nah, untuk anak-anak kuliah juga yang saat ini lagi break semester, kira-kira kalian ngelakuin kegiatan apa sih? Mungkin salah satu dari kalian atau beberapa dari kita itu suka banget yang namanya menonton. Nah, kali ini aku ingin ngebahas fakta edukasi yang berkaitan sama salah satu film yang lagi viral, yaitu tentang Thor: Love Thunder. Nah, kali ini kita akan ngebahas sisi dari film tersebut. Aku nggak bakalan spill banyak ya, karena pas video ini ditayangin aja, film itu pertama kali ditayangkan di bioskop Indonesia. Jadi aku nggak mungkin tahu nih cerita aslinya tentang film tersebut, meskipun udah banyak yang memprediksi atau nge-spill di luar. Nah, kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang film itu, terus kita juga akan ngebahas tentang Thor itu sendiri dari mitologi Nordik, dan juga kita akan ngebahas fakta edukasi yang bisa kita ambil dari film ini. Jadi untuk kalian yang penasaran kira-kira akan seperti apa pembahasan kita kali ini, tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman edukasi tahu nggak sih? Jadi Iqbal Ramadan nih, ya, Iqbal Cowboy Junior itu, dia berhasil ngewawancarain si Chris, pemain dari Thor itu sendiri bersama produsernya. Jadi memang Iqbal itu berkesempatan untuk mewawancarai mereka secara langsung pada tanggal 22 Juni kemarin. Dan pas video ini di tag sekarang nih, itu videonya Iqbal baru ditayangin di YouTube-nya Iqbal kira-kira 13-14 jam lalu deh teman-teman. Nah, video itu berceritakan tentang gimana sih wawancara Iqbal di dalam film yang ia tonton pertama kali di Amerika pada saat itu. Jadi di wawancara itu dibilang kalau misalkan pada kesempatan kali ini film tentang Thor: Love and Thunder ini agak berbeda nih dari film Thor sebelumnya, karena memang mungkin orang ngiranya kayak, oh ya, Thor yang sebelumnya tuh udah ngejelasin semua jadi udah abis gitu. Nah, di film kali ini katanya itu lebih humanistik teman-teman, jadi emang lebih memunculkan karakter-karakter kuat dalam filmnya, menunjukkan kemanusiaan bahwa si Thor ini atau si dewa ini juga memiliki kelemahan nih teman-teman. Jadi kira-kira penasaran nggak sih seperti apa sih kelemahan itu? Nah, di situ di-spill nih teman-teman, kelemahan itu berupa emosi dan juga ada cinta-cintaan tuh di dalamnya. Jadi aku sendiri belum nonton film itu, jadi untuk kalian yang penasaran, kalian boleh langsung cek filmnya dan nonton di bioskop yang ada di kota-kota kalian. Langsung aja tentang Thor itu sendiri nih, secara mitologi Nordik. Nah, Thor itu merupakan dewa petir nih teman-teman. Untuk yang udah tahu, Thor itu merupakan bahasa Inggris kuno yang artinya si janggut merah. Nah, bergelar sebagai dewa petir, Thor itu dilahirkan oleh dewa Odin bersama dengan raksasa yang namanya Jolo. Nah, untuk aku yang nggak tahu pengucapannya, untuk kalian yang tahu, kalian boleh komen di bawah, mana tahu bisa ngebantu aku untuk mengucapin dari nama ibu Thor itu sendiri. Jadi di Nordik itu sendiri, Thor dikenal saling membunuh nih sama saudaranya sendiri untuk melindungi Asgard dan Midgard yang merupakan tempatnya. Nah, jadi memang sebagai dewa, ia adalah dewa pelindung nih teman-teman, yang menggunakan kekuatan petir. Nah, secara garis besar seperti itulah mitologi dari Nordik mengenai Thor itu sendiri. Akhirnya diangkat di Hollywood menjadi salah satu pahlawan di Marvel yang juga sangat terkenal nih. Namun Thor itu kan dikenal sebagai sifatnya yang suka berubah-ubah ya teman-teman, cepat marah, cepat sedih dan sebagainya. Nah, kali ini Fakta Edukasi ingin ngebahas nih, apa sih dan bagaimana tentang emosi dari manusia itu sendiri menurut pandangan psikologi dan juga tentang fakta-fakta yang kita bisa ungkit di dalamnya. Jadi kita langsung saja ke Fakta Edukasi. Nah, menurut salah satu psikolog, emosi dasar manusia itu ada 6, tapi dari 6 ini selalu berkembang ya teman-teman. Nah, namanya Paul Ekman. Nah, Paul Ekman ini melakukan penelitian dan juga penulisan buku pada tahun 1970-an. Dia mengkategorikan emosi dasar manusia itu ada 6. Ada rasa sedih, ada rasa ketakutan, ada rasa marah, ada rasa muak, ada rasa kaget, dan juga ada kebahagiaan. Nah, selain itu, hal tersebut akhirnya diteliti lebih lanjut oleh salah satu psikolog juga yang bernama Robert Patrick, dan dia di situ menggagas nih satu ide yang dengan konsep Wheel of Emotions. Nah, di Wheel of Emotions itu dia menceritakan kalau emosi itu bisa berpadu nih. Misalkan rasa kebahagiaan dengan rasa deg-degan itu bisa misalkan menjadi rasa cinta dan kasih sayang. Nah, jadi pengkategorian dari dua percampuran emosi dasar manusia yang tadi disebutkan sama si
penggagas sebelumnya itu dicampurkan sama Robert untuk bisa nih berpadu antara ini sama ini, terus jadinya apa gitu dibahasain. Nah, secara lebih lanjut lagi nih teman-teman, pada tahun 2017 di Proceeding of National Academy of Science itu mengindeksi berbagai macam emosi. Jadi akhirnya pada saat ini selain tadi ditemukan pertama kali pada tahun 1970-an hanya cuma 6 emosi, sekarang udah ada 27 emosi yang dikategorikan. Nah, itu dia tadi teman-teman edukasi mengenai fakta edukasi di balik emosi manusia. Dari tadi Thor yang emosinya berubah-ubah, kita bahas nih bahwa sifat kemanusiaannya Thor itu kan tetap ada ya teman-teman, meskipun ya manusia separuh dewa lah intinya. Tapi dia juga ada di metode Nordik sendiri, dia dikategorikan sebagai sebagai dewa utuh gitu. Nah, ternyata sifatnya manusia itu tidak bisa dihilangkan. Tadi seperti yang kita udah dengar, itu ada perkembangannya dari 6 sampai sekarang udah dikategorikan menjadi 27. Jadi sebagai manusia memang kita itu sangat kompleks ya teman-teman. Untuk memahami satu sama lain saja tuh kita susah. Nah, oleh karena itu sebelum kita bisa menjadi manusia baik untuk bisa memahami sekitar kita atau orang yang kita kasihi, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Jadi seperti apa emosi kita, dan kita harus punya kontrol akan hal tersebut. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman edukasi. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira ada nggak yang relate sama kalian? Dan kira-kira menurut kalian apa yang bisa kalian ambil dari pembahasan video kita kali ini? Kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa pula buat bantu aku untuk komen di bawah kira-kira ide video apa ya yang bisa kita bahas di video setelah ini, dan kira-kira apa kira-kira topik yang menarik juga yang bisa kita jadiin segmen di channel YouTube-nya Edukasi Borneo. Kalian juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita supaya kita semakin semangat untuk bikin video edukasi untuk teman-teman semua. Aku Maria Aprilin, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!